warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada ngantuk nggak? Bisa dimakan nggak apa-apa ya, tapi sambil diperhatiin. Tadi udah perkenalan ya? Belum perkenalan ya tadi ya? Ya, perkenalkan, nama saya Nurul Okti. Saya perawat di Puskesmas Bantarsari. Kalau ini Bu Sugiyarti itu prokes di Puskesmas ya. Kalau saya perawat. Ada yang pengen sekolah kesehatan nggak? Pengen. Ada yang pengen jadi dokter, apa jadi bidan, apa jadi perawat? Ada yang pengen? Di sini sih ada ekstra PMR apa enggak? Nggak ada ya. Nah, jadi kita diminta untuk memberi materi tentang PMR. PMR kepanjangannya apa? Palang Merah Remaja. Jadi di PMR itu materinya ada tentang pertolongan pertama, terus ada tentang bencana, terus KB, keluarga berencana, tentang apa? Tentang donor darah juga ada. Nah, ini salah satunya tentang pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu apa? P3K kepanjangannya apa? Pertolongan pertama apa? Pasti ketawa. Pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Sering pernah lihat kecelakaan nggak? Di jalan? Pernah ya. Terus kalian ngapain? Bergerak ya. Nah, pernah ketemu kayak gini gak? Mimisan, apa temannya kejedot apa sering? Apa yang sering upacara? Pada upacara ada yang sering pingsan gak? Ada yang sering pingsan? Gak sarapan ya dari rumah ya? Kalau pagi udah sarapan gak? Kenapa sih gak sarapan puasa? Di pondok apa gak sarapan? Apa ya? Nah, ini kan tentang LDKS ya, latihan dasar kepemimpinan siswa. Berarti yang ikut siswa apa? Yang dipilih dari per kelas ya? Oh, enggak semua berarti ya. Oh, ketua. Nah, ini pertolongan pertama itu negara pertolongan pada korban yang misal kita nggak mesti kecelakaan di jalan raya, di sekolah misal kayak temannya kita pingsan, atau biasanya kalau olahraga itu ada yang terkilir apa kram ya, itu juga pertolongan pertama itu pertolongan yang dilakukan pertama kali ya, pertama kali oleh orang pertama yang ketemu pertama ke korbannya. Pertolongan pertama memberikan pertolongan segera kepada korban yang mengalami sakit atau cedera yang mendadak sebelum dibawa ke tempat rujukan, sebelum dibawa ke rumah sakit apa sebelum dibawa ke puskesmas. Kenapa kok perlu belajar tentang pertolongan pertama? Tujuannya menolong itu tujuannya apa? Menkomari ya. Nah, tujuan kita memberi pertolongan pertama itu yang pertama adalah memberikan rasa nyaman. Kalau misal memberikan rasa nyaman, terus mengurangi cedera dan meningkatkan harapan hidup, mengurangi resiko kematian. Kalau misalnya di jalan raya ketemu orang kecelakaan kok dibiarin aja, nah itu kan lebih beresiko. Misal kayak orang di jalan ketabrak kok dibiarin aja, padahal dia berdarah-darah, kan malah resiko kematian ya, malah kalian ketemu dibiarin aja. Nah, ini pedoman dari pertolongan pertama itu satu. Yang pertama itu amankan diri. Kalau kita mau nolong orang, kita harus aman dulu. Yang pertama amankan diri dulu. Mau nolong orang tenggelam, kok kitanya nggak bisa tenggelam? Ya kita ikut tenggelam juga ya. Ya, jadi yang pertama, yang terpenting itu adalah amankan diri kita sendiri, baru nolong orang. Terus yang kedua baru amankan korbannya. Yang pertama itu amankan diri kita sendiri. Kita kira-kira
ikut-ikut nyebur ya. Nanti kita kalau ikut-ikutan jadi korban juga. Nah ini patuh ya, penolong harus mengamankan diri. Terus A-nya amankan korban, amankan diri, amankan korban. Terus T-nya itu tempat tandai tempat kejadian, amankan lingkungan juga. Kalau misal lihat orang jatuh di tengah jalan, apa nolongannya mau di tengah jalan? Ya dipinggirin dulu ya. Jangan nolongnya langsung di tengah jalan, dipinggirin dulu baru ditolong. Kalau kita nolong orang di tengah jalan juga kan kita juga bahaya, bukan ketabrak motor ya. Amankan diri dulu, baru amankan korbannya, lalu amankan lingkungan, dan baru kita berusaha menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit atau yang dekat itu puskesmas. Kalau di Cilacap itu 119. Tahu nggak 119? Apa 119? Nomor apa? 119 itu nomor ya darurat yang di Kabupaten Cilacap. Ya ingat 119 kalau misal kalian di jalan ketemu kecelakaan bawa HP yang ditelepon. Kalau di Cilacap itu nomornya 119 ya dari dinas kesehatan Kabupaten Cilacap. Nanti kan dari dinas kesehatan yang menghubungi puskesmas terdekat. Nomor 119. Jadi ini pedomannya itu patuh. Yang pentingnya itu yang singkatnya itu aman diri, aman pasti, aman korban, dan juga aman lingkungan. Dilihat dulu ya, kita bisa nggak kira-kira nolongin. Kalau kita nggak bisa nolong ya kita minta bantuan dulu baru ditolong ya. Yang penting itu amankan diri dulu baru nolong orang lain. Ini sebelum nolong orang lain kita juga ini tadi kan amankan diri dulu ya, menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu apa aja? APD. Apa aja APD? Sarung tangan, masker, kacamata pelindung. Di sini udah pada pakai masker ya? Enggak, di kantor Pakai masker. bukan. Kenapa nggak pakai masker? Mak, ya bukan itu, Mbak. Ada yang batuk pilek enggak? Silakan deh ya. Kalau kami di puskesmas itu terbiasa menggunakan masker. Jadi kalau dari pagi sampai sore di puskesmas ya pakai masker deh, pakai sampai sore. Sama sholat ya itu pakai masker ya. Oh sini juga pakai masker ya. Sebenarnya masker itu bukan cuma melindungi orang lain, tapi melindungi diri kita sendiri. Kalau kalian perhatikan kalau sering menggunakan masker itu jadi jarang batuk pilek loh. Nggak ada ya, belum ada yang pernah praktek ya. Maskerannya ini kita pas rame COVID ya. Nah ini alat pelindung diri itu ada sarung tangan, pakai masker, pakai kacamata. Kenapa kok perlu pakai kacamata? Menolong lingkungan. Terus apa lagi? Kalau kita nolong orang, misal orangnya itu ternyata punya penyakit nular, pasiennya bersin apa batuk, kan muncrat ya, itu bisa kena mata. Lah itu bisa jadi media penularan penyakit. Salah satu media penularan penyakit itu dari cairan tubuh. Yang paling menular itu dari darah dan juga dari cairan tubuh. Cairan tubuh itu apa aja? Ya jari ludah itu bisa ya. Cairan tubuh itu salah satu media penularan penyakit. Kenapa kok kalau misal kacamata masuk ke media itu, kalau masuk mata cairan tubuh masuk ke mata, ini kan mata kan sensitif ya, bisa jadi media dari penularan penyakit. Terus alat-alat P3K, tadi kan tahu P3K pertolongan pada alat-alat P3K itu aja ya. Ada kasa, korban, itu udah tahu bentuknya belum? Udah pernah lihat belum? Kasa udah pernah lihat kasa? Yang kayak apa? Yang warnanya apa? Hijau, nasi hijau. Plester udah pernah lihat plester ya? Di sini ada nggak? Ada ruang UKS-nya ya?
ada alat-alat ini nggak? Ada kasa, terus perban, plester. Pernah bro? Di rumah punya nggak? Di rumah juga perlu ya punya alat-alat P3K. Alat P3K ini ada kasa, perban, plester, terus senter selimut besar. Yang paling sederhana itu kasa sama plester. Ya kasa sama plester ya. Nah ini isi kotak P3K, ada plester ya, itu Hansaplast ya mereknya. Terus kasa, sarung tangan, plester. Di rumah nggak ada bunyi. Kalau jatuh dan pakai warung beli plester, beli Hansaplast. Pingsan, ada yang sering pingsan nggak? Kalau upacara, yang perempuan biasanya. Ada yang pernah pingsan? Kalau ada orang pingsan terus diapain? Diguyur dong? Dijurna baik berarti. Kalau ada orang pingsan diapain mas? Terus? Ditolongnya gimana? Hah? Digotong terus? Ya terus juga diapain? Kalau ada orang pingsan, ya yang pertama ya ditolong dulu ya, dipinggirin. Kalau pingsannya di tengah-tengah lapangan, ya dipinggirin ke tempat yang teduh. Syarat. Saya ke ruang UKS nanti terus kalau yang pakai sabuk, pakai dasi itu pakaiannya digendorkan, biar longgar ya. Sabuknya digendorkan, terus dasinya juga digendorkan. Terus posisi tidurnya itu kakinya lebih tinggi. Kakinya lebih tinggi dari kepala, jadi diganjel. Diganjel sama bantal. Bantalnya itu bukan di kepala, tapi bantalnya ditaruh di kaki. Biar apa? Biar peredaran darahnya itu lancar ke otak. Pingsan itu sebabnya apa? Capek terus? Ya ini karena otak itu kekurangan oksigen. Bisa jadi karena pagi-pagi nggak sarapan. Terus panasan upacara kan rasanya ya senggayangan ya. Nah ini ciri-ciri kalau mau pingsan. Kalau kalian kok tiba-tiba lagi upacara apa lagi olahraga tiba-tiba merasa kunang-kunangan, terus telinganya terasa berdenging gitu ya. Terus nafasnya ngos-ngosan biasanya. Mukanya pucat, lemes, keringet dingin. Kalian itu minggir dulu. Minggir, duduk, minum teh manis. Kalau udah tahu tanda-tanda ini, udah pusing, kunang-kunangan, lemas, terus kupingnya itu bunyi nging-nging ya, terus keringat dingin, kalian minggir, duduk, terus minum teh hangat. Nah kalau lihat temannya pingsan terus diapain ya? Apa? Kepriwe, nolongin kepriwe? Ya. Kalau temannya pingsan terus diapain? Dipinggirin terus? Dipinggir apa lagi? Lupa. Terus dipinggirin terus gimana? Dipinggirin dulu, terus pakaiannya dikendorkan. Yang pakai sabuk-sabuknya dikendorkan, yang pakai dasi juga yang perempuan kalau pakai kerudung ininya apa penitinya ya dicopot dulu. Terus baru kakinya diganjel. Kakinya diganjel pakai bantal. Bantalnya nggak usah ditaruh di kepala, bantalnya di tempat yang datar. Nggak usah bantalan ya kalau pingsan ya. Bantalnya ditaruhnya di kaki supaya aliran darahnya itu lancar ke otak. Jadi nggak usah pakai bantal, nggak usah diganjel. Nah, ini tanda-tanda pingsan nanti dihafalin ya. Ada pertanyaan nanti dapat ini, dapat hadiah door prize ya. Nah ini penanganan korban pingsan, dipinggirin dulu, dilonggarkan pakaiannya, sabuknya, kerudungnya, terus dasinya ya. Kalau pakaiannya kencang-kencang dilonggarin dulu, terus diganjel pakai bantal kakinya. Nanti kalau sudah sadar baru dikasih teh manis anget ya. Jangan dikasih es. Nanti tambah pusing. Seger. Ya.
Nah, ini kakinya diganjel. Perawatan luka, jenis-jenis luka tahu nggak? Luka itu apa aja? Apa? Luka itu ada luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka itu yang kayak apa? Sing tekan ya. Ya, luka terbuka itu yang kelihatan terbuka dan darahnya itu keluar, yang merusak kulit ya, yang merusak kulit ya, dan darahnya itu mengalir keluar, itu luka terbuka yang kelihatan. Terus kalau luka tertutup itu yang kayak gimana? Bengkak, terus kesleo itu juga termasuk luka tertutup karena gak ada darahnya ya. Terus luka karena memar, kejedot memar, tahu memar nggak? Memar kayak apa? Memar biru, kebiruan ya. Memar itu sebenarnya perdarahan, tapi perdarahannya itu nggak keluar di bawah jaringan kulit. Biasanya warnanya merah terus jadi berubah biru ya. Nah, itu jenis luka. Kalau misal lihat luka yang terbuka terus sama kalian diapain? Diapain? Dibiarin aja gitu? Dicorna baik orang diresiki? Kalau lihat luka terbuka itu yang penting itu dibersihkan dulu. Dibersihkannya pakai apa? Bisa menggunakan air mengalir. Ya, pakai keran. Ya, pakai sabun dan apa yang orang kering. Dibersihkan menggunakan. Kalau itu pakai cairan detol. Ada yang tahu detol enggak? Nah, itu kalau lihat luka terbuka, kalau misal jatuh apa keperang peso ya? Sering keperang peso enggak? Enggak ya? Orang tuanya keperang peso kan? Apa ya? Apa tahu keperang peso enggak? Nah, misal lihat luka terbuka itu dibersihkan pakai air mengalir atau enggak kalau punya cairan antiseptik detol itu ditetesin, detolnya ditaruh di air terus dilapi pakai detol ya, terus baru dikasih betadine, terus jangan lupa ditutup. Kalian kalau luka lecet itu ditutup apa dibuka? Apa dibiarin aja terbuka? Ya, kalau lukanya cuma lecet itu tahu ya kayak apa lecet ya? Lecet itu ya itu yang cuma di permukaan kulit itu nggak ditutup nggak apa-apa, dibiarin aja biar cepet kering, cuma dikasih betadine aja. Karena kalau ditutup itu malah keringnya lama. Kecuali kalau lukanya dalam. Kalau lukanya dalam di puskesmas itu biasanya dijahit. Ada yang pernah dijahit nggak? Kenapa? Hah? Bocor. Ya, lukanya ditutup orang. Ditutup ya. Kalau luka yang dalam itu ditutup. Tapi kalau kalian paling cuma lecet itu nggak apa-apa dibuka, tapi yang penting dibersihkan dulu. Dibersihkan, nanti kalau cuma lecet dibiarin terbuka aja nggak apa-apa. Yang penting bersih. Tapi kalau kalian lihat luka temennya jatuh kok darahnya nggak berhenti, caranya gimana biar berhenti? Diboyoni. Kalau lihat temennya jatuh tapi lukanya nggak berhenti, diapain? Ditekan ya, ditekan menggunakan kasa. Ditekan aja lukanya sampai berhenti, nanti kan lama-lama berhenti. Ditekannya kenceng, diikat, nanti lama-lama lukanya berhenti. Kalau nggak berhenti ya baru dibawa ke puskesmas. Ada yang pernah kesleo? Biasanya nek olahraga kram. Ada yang pernah ngerasain kram nggak? Kram ya. Biasanya sebabnya kenapa? Nggak pemanasan dulu biasanya ya. Terus kalau kram diapain? Dipijat bisa? Kepriwe carane? Kepriwe carane pijat? Dipijat di dewek ya. Atau bisa dikompres menggunakan ini, pakai air dingin. Dikompresnya pakai air dingin biar kepenak, biar adem ya. Luka bakar. Pernah kena luka bakar enggak? Biasanya kena
Ya, biasanya diapain? Diapain kalau kena luka bakar? Diapa? Dipersodin. Terus ada yang kadang dikasih kecap ya? Dikasih kecap kadang ada ya? Dikasih bensin. Ada yang masih kayak gitu enggak? Ada yang masih kena luka bakar, kena setrika, apa kena minyak terus dikasih Pepsodent. Kalau kayak gitu nanti kulitnya melepuh dong biasanya. Ada kayak cairannya enggak? Kadang iya. Kadang kalau luka bakar dikasih Pepsodent, apa dikasih apa biasanya kayak kecap itu, dan banyak kecap itu malah jadi berair. Namanya itu bule-bule. Itu cairan yang luka bakar itu namanya bule, ya. Itu sebaiknya kalau misal kalian kena luka bakar jangan dikasih Pepsodent, tapi dialiri menggunakan air mengalir. Kalau panas berarti lawannya apa? Ya, dingin itu air ya. Panas itu lawannya air. Berarti kalau kalian kena panas itu dialiri menggunakan air mengalir. Dialiri di bawah keran 20 menitan biar kulitnya itu adem. Jangan dikasih Pepsodent. Nanti kalau dikasih Pepsodent malah lukanya jadi muncul airnya, jadi muncul bulanya. Cairan yang putih itu bula namanya ya. Jadi kalau kena panas itu dialirin di bawah keran sekitar 20 menit baru dikasihnya itu salep luka bakar ya. Bioplacenton ada di apotek, makanya perlu kotak P3K, kotak-kotak pertolongan pertama. Jangan pakai Pepsodent. Karena apa? Kalau Pepsodent kan kalau kering kotor ya, warnanya putih kan. Kalau kering jadi nempel loh. Enggak. Jadi sama. Kalau di luka itu kan jadi nempel. Biasanya orang-orang masih banyak sih orang-orang yang kena luka bakar terus dikandungi Pepsodent. Nanti kalau dibungkus pas itu kita bersihnya susah. Digosok-gosok ya sakit loh. Harusnya kan emang sampai bersih, tapi ya itu kalau udah nempel Pepsodent ya susah. Digosok-gosok ya kok orangnya kesakitan, pasiennya kesakitan. Nah nggak dibersihin ini ya kotor. Makanya kalau misal itu nggak usah pakai Pepsodent, langsung dialirin aja pakai air ya. Pakai air mengalir di bawah keran 20 menit. Atau enggak ini bisa pakai lidah buaya. Yang perempuan sering pakai aloe vera enggak? Sering. Mau ada yang pakai aloe vera? Itu bisa juga dipakai buat luka bakar. Kan dia sifatnya adem ya. Bisa diolesin. Itu kalau nanti lukanya jadi nggak bekas, jadi nggak belang. Jangan pakai Pepsodent ya. Atau jangan pakai Pepsodent. Terus ini terkena arus listrik, ini juga bisa menyebabkan luka bakar. Ada kena setrum enggak? Pernah? Terus kulitnya kebakar ora? Apa cuma setrum tok? Ora ya. Orang yang kebakar ya. Ini kalau ada orang setrum jangan dipegang orangnya ya. Nanti kita ikut ke setrum. Dimatiin dulu aliran listriknya baru ditolong. Ini gejala akibat kesetrum, bisa luka bakar, hilang sadar, sulit bernafas, kan banyak juga ya. Karena ketemu nggak orang yang meninggal karena setrum? Ada tetangganya ya. Di Pulau juga kadang ada orang yang meninggal itu karena setrum. Kalau setrumnya itu aliran tinggi. Ini sebelum. Mimisan, kalau pernah mimisan enggak? Terus diapain? Biasanya dengak apa kayak gini? Mesti biasanya pada dengak ya. Kenapa kok dengak? Biar memang hubungannya gimana? Dan justru kalau dengak nanti darahnya itu masuk ke ini ke lambung, nanti malah kita bisa muntah. Kan kesini nanti malah darahnya masuk lagi, ternyata masuknya ke lambung. Nanti kita malah bisa muntah juga. Nanti darahnya juga bisa ikut keluar dari mulut. Kalau ada yang mimisan itu duduk tapi nunduk. Jangan dengak kayak gini. Duduknya nunduk ya. Nunduk terus ditekan hidungnya. Kalau enggak pakai es, dikompres pakai es batu.
sebelah sini batang hidungnya, ya. Pakai suruh juga nggak apa-apa. Itu kan yang tradisional ya. Tapi posisinya jangan dengak. Tapi posisinya duduk biar darahnya ngalir keluar, tapi sambil ditekan bagian pangkal hidungnya atau dikasih es batu biar perdarahannya itu berhenti ya. Jadi kalau mimisan itu gimana? Dengar apa nunduk? Biar nggak masuk ke jalan nafas juga. Nih, duduklah dengan tegak dan condongkan badan ke depan agar darahnya itu keluar dari hidung. Pangkal hidungnya ditekan sampai darahnya berhenti. Atau bisa dipakein kompres air dingin di pangkal hidungnya biar mimisannya itu berhenti ya. Oh, kalau memar itu biasanya sering pada kompres nggak? Sering pada pakai kompres nggak? Kalau demam pernah dikompres nggak? Kompresnya pakai apa? Air panas? Bukan air dingin ya? Ada yang kompresnya pakai air dingin nggak? Air es? Kompresnya kadang ada juga kan yang anaknya demam dikasih kompres tapi kompresnya air dingin, air es. Jadi biar adem ya. Tapi itu salah, yang benar itu kalau ada orang demam, kompresnya itu pakai air hangat, bukan pakai air es. Dan kompresnya itu di mana? Kalau misalnya demam adik kalian, apa kalian demam, kompresnya itu di bagian mana? Batuk. Di dahi anak batuk ya. Yang benar itu kompres itu bukan batuk, tapi di lipetan leher, lipetan ketiak, lipetan paha, bukan di batuk. Di lipetan. Kompresnya pakai air hangat dan di lipetan, bukan di dahi. Ya. Di lipetan leher, lipetan ketiak, lipetan paha, bukan di batuk. Karena kalau di lipetan itu turunnya itu lebih cepat daripada ditempel di dahi. Ya, jadi besok kalau di rumah ada adiknya yang demam, bilang ke ibunya jangan kompres di dahi, tapi di lipetan. Dan kompresnya pakai air hangat. Terus ini memar biasanya karena apa? Lebam ya. Biasanya karena apa? Jatuh bisa, terus ketanggor meja kadang ya. Kejedot bisa. Memar itu warnanya apa? Biru ya. Awalnya itu merah terus lama-lama jadi biru, jadi hijau, terus jadi kuning, hilang. Kalau sudah kuning berarti nanti dia nggak berubah lagi jadi merah, enggak. Ya itu tahapnya itu merah. Kalau lebam kejedot itu merah, terus berubah nanti jadi biru, jadi hijau, kuning, terus hilang. Kalau lebam itu nggak membekas biasanya kan ya. Terus kalau lebam itu juga bisa dikompres. Lebam kan tadinya warnanya merah. Itu lebam itu perdarahan, tapi perdarahannya di bawah kulit. Dikompresnya menggunakan air dingin. Kenapa pakai air dingin? Kalau es itu, kalau dingin itu kan ngerut ya. Istilah penanya kalau dingin itu ngerut. Kalau panas itu malah jadi melar, ya Bob. Dingin itu ngerut, kalau panas itu melar. Nah, karena lebam itu berarti lagi perdarahan di dalam, kan berarti darahnya lagi ini ya. Apa sih, kayak luka lah ya, keluar darah. Makanya dikompres air dingin biar perdarahannya itu berhenti. Jadi pembuluhnya itu ngerut terus perdarahannya berhenti. Tapi kalau sudah 24 jam nanti dikompresnya ganti, bukan air dingin lagi, tapi menggunakan air hangat. Pertama menggunakan air dingin, kalau sudah 24 jam kompresnya diganti menggunakan air hangat. Kenapa diganti? Yaitu karena pertamanya kan perdarahan, dia di bawah kulit ini, biar perdarahannya yang di bawah kulit itu berhenti, makanya air dingin biar berhenti, kan ngerut, pembuluh darahnya itu ngerut ya. Tapi kalau sudah 24 jam kan berhenti, biar darahnya itu lancar lagi, dikompresnya menggunakan air hangat, biar pembuluh darahnya itu ngegar lagi, lancar lagi. Dari darahnya itu mengalirnya lancar, jadi memarnya itu hilang. Sebelum 24 jam. 24 jam itu berapa hari? 1 hari ya. Hitungannya gimana? Kalau sekarang
Ya, jam 10 pagi juga. Berarti sekarang misalnya sudah jam 10 di kompresnya aku menggunakan air dingin, besok jam 10 siang baru dikompres pakai air hangat. Biar memarnya itu hilang ya. Alergi, ada yang punya alergi enggak? Alergi kalau kenapa? Ada yang punya sakit asma enggak? Ada yang sakit asma? Ada enggak? Yang sering sesek, yang nafasnya bunyi ngik-ngik? Ya kalau asma itu ciri-cirinya kalau nafas itu bunyi ngik-ngik. Ada yang kayak gitu enggak? Ada yang sering sesek nafas enggak? Tidak ada ya. Terus pernah kecakar kucing enggak? Pernah kecakar kucing apa kecakar apa ya? Anjing enggak boleh ya, kucing. Terus diapain biasanya? Dicorok baik. Kecakar kucing itu bisa beresiko infeksi. Kalau misal kalian kecakar hewan buas, misalnya kucing ya, itu pertolongan pertamanya adalah dicuci pakai air sabun, kayak cuci tangan biasa. Lukanya ya emang perih nggak apa-apa, tapi itu pertolongan utamanya digosok-gosok pakai air sabun, sabun cuci tangan biasa, kayak nyuci, kayak ngumbahin, tapi ngumbahin luka. Kalau kalian kena itu cakaran kucing atau cakaran binatang buas, pertolongan pertamanya pakai sabun, digosok-gosok pakai sabun. Kayak cuci tangan, tapi lukanya yang dicuci terus sampai bersih, sampai nggak ada sisa kotorannya, baru ditutup, baru pakaiin betadine. Ya pertolongan pertanyaan menggunakan itu, dicucinya perih, tapi ya itu biar kotorannya itu hilang. Terus keracunan, pernah keracunan nggak? Keracunan makanan misal. Kemarin ada di SD Kamulian apa Bulaksari ya, makan jajan telur-teloran itu keracunan, muntah-muntah sama itu pusing, lemes. Makan jajan yang telur-teloran kayak Kinder Joy itu, yang di bangku jajan yang 500an sampai berapa itulah, yang kayak bercecek. Nah itu ada yang keracunan juga. Sering makan gitu enggak? Sering jajan sembarangan enggak? Kalau jajan juga dilihat-lihat ya, jajan yang kemasan dilihat dulu, kemasannya ada BPOM-nya enggak? Itu kayak kemarin anak SD ada yang keracunan gara-gara makan telur Kinder Joy yang di bangku mainan. Kalau ada yang keracunan, terus diapain? Kalau keracunan biasanya diapain kalau di rumah? Yang kalian tahu? Kalau ada yang keracunan biasanya diapain? Diapain mah? Ya minum dengan bisa, terus minum susu bisa. Ya kalau ada keracunan itu minumnya air degan atau juga bisa pakai air susu. Ada dirangsang biar supaya muntah. Kenapa? Ya. Oh beda ya? Ya air kelapa muda sama minum susu ya biar menetralisir si racunnya itu. Oh ini kalau ada orang tersedak tahu ya, tersedak ya, keselak, lagi jajan terus ujung-ujung keselak, benda asing yang menyumbat jalan nafas. Nah ini kalau ada yang keselak biasanya harusnya diapain? Harusnya dipuk ya. Sebelah mana? Kalau yang dewasa itu caranya kalau ada orang tersedak itu tangannya mengapa? Itu ya ini nih dari belakang itu ditekan bagian apa ini ya? Hati ya? Hati ya? Ditekan dari belakang. Posisinya kayak gini sama. Jadi tangannya itu mengepal kayak gitu. Nanti terus dari belakang dihentakkan yang kenceng. Cek ini ya. Yuk, praktek yuk. Ya laki-laki. Siapa yang berani? Yang berani, siapa yang berani? Ya, senang guring ini wani. Oh, yang di belakang aja.
Ya. Oh, maju. Dek. Kayak gitu. Kalau ada orang tersedak, orang dewasa, misal nanti kalian temennya tiba-tiba lagi makan cilok atau makan permen terus diapain biar kalian tahu. Ayo. Kuliah dia kok. Tangannya gimana? Hadiahnya banyak tuh. Tangannya kayak gitu. Ya, tangannya apa jejak tangannya kayak nah gitu. Kita orangnya di sini. Di bawah di ulu hati tahu enggak? Ulu hati mana? Tuntung hati ya. Tuntung hati kalau bahasa ininya ya. Terus tekannya tiba-tiba dihentak. Zat. Nah, kayak gini tangannya ngepel terus dari bawah terus menghentak ke bagian ulu hatinya. Yuk, nah tangannya kepel, nah di bagian tubuh hatinya ya, terus dibentak ke atas. Nah, nanti sampai yang kesedak itu keluar ya. Masih ya. Ada yang perempuannya prakteknya, ayo. Yuk yang perempuan sama perempuan. Ayo perempuan biar tahu. Ya. Ya yang perempuan ya kayak juga besok kan ada temannya yang keselak, terus digituin. Pengen dapat hadiah enggak? Biar dapat hadiah. Ayo. Hadiahnya banyak tuh. Di sini nggak apa. Tangannya gimana kalau ada teman yang keselak? Penolongnya itu di belakang ya. Penolongnya itu di belakang korban ya, di belakang orang yang keselak ya. Itu ya sana ya. Terus ditaruh di ya nih, hadiahnya temennya. Iya bagaimana nih bagian hatinya? Ya terus dihentakkan. Nah, dihentakkan yang keras ya. Nanti sampai apa yang keselak itu keluar ya. Gitu ya. Nah, terus ya duduk dulu nggak apa. Terus kalau bayi itu beda lagi. Kalau bayi kan kecil, kalau digituin nanti bisa bunyi kertek ya. Bayi bisa gitu nanti kertek. Nah kalau bayi digituin, dicengking ya, dicengking. Kalau ada dedeknya di rumah, pasti penyakit enggak? Biasanya bayi juga sering keselak ya, sering keselak. Itu kayak dicengking ini ya. Terus ditepuk punggungnya, ditepuk yang keras sampai nanti sumbatannya itu keluar. Nah ini kalau kalian tiba-tiba di jalan ketemu orang nggak sadar, terus kalian ngapain? Di jalan tuh tiba-tiba ketemu orang nggak sadar, terus diapain? Ya dicek, ditepuk-tepuk, dipanggil namanya yang keras, mas apa mbak, sadar apa enggak? Terus dilihat dicek ada nadinya enggak? Cara ngecek nadi gimana? Cara ngecek nadi gimana? Cara ngecek nadi? Di sebelah mana ada nadinya enggak? Di sebelah mana? Di sebelah mana nadinya? Pergelangan tangan coba diraba ada enggak? Cara merabanya gimana? Cara meraba nadi gimana? Di pergelangan tangan sebelah mana? Cara megangnya
Pakai apa? Yang gak terasa itu pakai 3 jari. 3 jari ditempelin ini lurusannya jempol. Di pergelangan lurusannya jempol, namanya radialis radialis. Lurusannya jempol itu biasanya paling terasa. Pakainya itu harganya pakai 3 jari. Bukan pakai jempolnya gini nggak terasa kan ya? Pakainya 3 jari ditempelin di lurusannya jempol ini. Terasa nggak? Nggak ada gini? Nggak ada gini ya? Hidup Mati. ya perasaan dirasainya di situ. Atau yang paling terasa itu bisa di sini di leher, namanya nadi karotis. Ini yang paling terasa. Biasanya kalau kita yang orang kesehatan kita ngeceknya di sini. Kalau ada korban nggak sadar ngeceknya di sini. Yang paling terasa itu di sini. Kerasa nggak? Karena yang paling besar itu pembuluhnya di sini. Ya paling terasa. Normalnya itu berapa? Normal nadi berapa? Normal nadi itu 60 sampai 100. 60 sampai 100 kali per menit. Kalau kelebihannya nggak bagus, kalau kurang juga nggak bagus. Tapi kalau kalian habis olahraga lari-lari dicek kalau lebih dari 100 ya itu normal ya. Karena jantungnya kan habis kerja keras. Jadi nadinya itu meningkat. Terus dicek itu ya, dicek ada nadinya enggak. Kalau misalnya ketemu orang nggak sadar di jalan, dicek dulu responnya, dipanggil pak atau mbak atau mas ya. Terus dicek nadinya, ada nadinya enggak. Terus dicek masih nafas enggak ya. Kalau ternyata masih ada nadinya atau masih nafas ya itu baru dibangun pertolongan. Kalau enggak ada pun ya tetap ditolong ya, tetap meminta bantuan. Ini cara menilai pernafasan itu menggunakan lihat, dengar, dan rasakan. Look, listen, and feel. Dilihat ada pengembangan dada enggak? Kalau nafas kan biasanya gerak ya, dadanya gerak naik turun ya. Dilihat dadanya, terus didengarkan suara nafasnya, dideketin ke ini, dideketin ke wajah korbannya, masih kerasa enggak nafasnya? Terus masih kedengeran enggak nafasnya ya? Dinilai dari jantungnya, denyut nadinya, baru nanti kita meminta bantuan, minta pertolongan kepada orang lain. Luka, nah ini jenis luka ya. Ada luka terbuka dan luka tertutup. Kalau terbuka itu yang kelihatan, yang kayak tadi, lecet. Terus luka kena pisau, luka kena itu kaca. Oh iya, pernah lihat? Misal kalian ketemu orang, misal kalian di jalan terus jatuh, tiba-tiba ketusuk batang pohon, apa kena pisau yang nancep, kena paku yang nancep, itu jangan dicabut ya, jangan dicabut sendiri. Karena apa kan kita nggak tahu itu dalamnya seberapa. Nanti kalau dicabut, ujung-ujung ternyata dalam, lukanya kena pembuluh darah, nanti malah jadi perdarahan. Jadi kalau misal ketemu orang korban kena luka tusukan kena pisau, apa kena kaca, itu yang dalam yang nancep ke badan, itu jangan dicabut sendiri. Dibiarin aja, dibersihin, nanti dibawa ke puskesmas, jangan dicabut sendiri. Nanti kalau asal-asalan nyabut ternyata lukanya dalam apa kena pembuluh darah, nanti malah jadi berdarah-darah. Ini luka tertutup ya, memar, terus kesleo juga bisa. Ini luka tanda-tanda infeksi. Kalau kalian luka terus infeksi, sering ngomong infeksi ya. Infeksi itu yang kayak gimana sih? Infeksi sama alergi sama beda. Alergi itu yang kayak ciri-ciri infeksi apa? Kan kalian kadang sering bilang ya, ada luka infeksi itu apa sih? Bentuk lukanya itu kayak gimana ya luka infeksi? Tanda-tandanya infeksi tahu nggak? Yang belakang tahu nggak tanda-tanda infeksi? Tanda-tanda infeksi apa? Luka yang infeksi
infeksi, kelihatan infeksi itu yang kayak gimana bentuk lukanya? Tahu nggak? Gosok fungsinya yang apa? Terus tanda-tanda itu jenenge infeksi. Tanda-tanda infeksi itu kayak gimana? Misal kalian luka, kok kalian bilang itu infeksi, tanda-tandanya gimana? Ya, banyak tandanya bisa. Terus tanda-tanda infeksi itu ada kalau bahasanya itu ada rubor, kolor, dolor, dan tumor. Rubor itu kemerahan, lukanya berwarna kemerahan. Luka bisa lecet, cuma lecet tapi nggak dirawat dengan baik, nggak dibersihin, terus nggak ditutup, nggak dikasih betadine, nggak dikasih antiseptik, terus lukanya jadi kemerahan. Itu salah satu tanda infeksi itu. Rubor itu kemerahan. Terus kolor, lukanya panas, kolor panas ya. Lukanya kalau dipegang itu rasanya hangat. Terus dolor itu rubor, kolor, dolor. Ada nanahnya juga. Kadang nanahan lah itu salah satu cirinya luka infeksi ada nanahnya, pes namanya ya. Ada pesnya. Terus kadang juga bengkak. Ya ciri-cirinya infeksi itu tuh kemerahan, terus terasa nyeri, terus ada nanahnya, terus bengkak, lukanya bengkak ya. Rubor kemerahan, kolor itu panas, dolor itu nyeri, dan tumor. Tumor itu bukan penyakit tumor ya. Kalau di luka tumor itu artinya bengkak. Ya, yang di belakang yang tidur tahu nggak tanda-tanda infeksi? Tanda-tanda infeksi apa mbak? Tanda infeksi tahu nggak? Nggak dengerin dari tadi ya? Apa tanda-tanda infeksi? Luka kena infeksi, kalian tahu itu lukanya infeksi? Tanda-tandanya tahu nggak? Apa? Rubor, kolor, dolor, tumor itu apa? Ya, lukanya berwarna kemerahan, terus bengkak, dipegang itu anget, terus ada nanahnya juga ya. Terus kalau ada yang kesleo biasanya dipijet ya, ada yang dipijet ya. Itu kalau ada kesleo sebaiknya jangan dipijet ya. Itu dikompres dulu pakai air hangat, karena dipijet ternyata itu ada rentak kan tambah-tambah. Jadi kalau kesleo itu baiknya jangan digerak-gerakin dulu, dikompres pakai air dingin, jangan langsung dipijet. Ada yang mau ditanyain enggak? Berarti saya yang tanya ya. Ya. Hadiahnya masih Hadiahnya masih banyak. Masih Ya. berapa sih? Banyak yang itu, yang ini yang buat praktek. Yang mana mas? Ya. Oh kalau nancep. Kalau karatan nggak karatan, kalau misal nancepnya dalam ya jangan dicabut sendiri. Oh luka biasanya kalau kecocok paku takutnya mau kena apa sebenarnya tetanus ya. Tapi sebenarnya paku karaten itu juga nggak selalu ada tetanusnya. Tetanus itu kan bakteri ya. Biasanya itu letaknya di tanah. Jadi walaupun pakunya karaten nggak mesti itu paku ada tetanusnya. Biasanya kalau nggak mesti kena paku, kena kecocok beling, tapi belingnya yang di bawah, yang di tanah, yang kotor itu juga bisa menyebabkan tetanus. Jadi nggak mesti kena paku. Paku udah karaten tapi pakunya letaknya misal di tembok, nggak kena tanah, itu juga nggak ada bakteri tetanusnya, ya nggak kena tetanus juga. Tapi amannya biasanya ya, pada takut mau kena tetanus. Jadi itu makanya kita pakai sandal ya kalau keluar ya. Ya, anak misal kecocok bendanya kotor di tanah, lah itu yang menyebabkan tetanus sebenarnya. Bakteri yang ada di cocokan yang di tanah itu ya. Kalau misal itu kalau kecocok apa-apa yang nancep, itu sebaiknya jangan dicabut sendiri kalau kita nggak tahu itu dalamnya seberapa. Kalau ternyata nancepnya dalam kan dicabut malah nanti jadi berdarah-darah ya.
Baiknya nanti di puskesmas aja. Ya, ada yang mau tanya lagi enggak? Ini yang Bagiannya tuh. yang itu 5. Ya, yang ini yang buat praktek tadi. Yang ini praktek. Yang belum dipakai tadi berapa? Ya itu yang meja. 5 ya, Pak? Ya. Hadiahnya gede-gede loh. Sisanya sih gede-gede ya. Tadi kalau ada yang pingsan terus diapain? Yo, siapa yang berani jawab? Wis. Nih, Bu. Nih. Mau wawancara nih. Yuk. Sini. Nih, Bu. Oh ya nanti ya, ada lagi. Melonggarkan pakaian, mengejar kaki. Dipingin dulu. Kan. Dipinggirin, karena banyak dingin. Dilonggarkan pakaiannya, diganjal kakinya, taruh di kotak. Itu deh. Ini besar nggak? Hah? Namanya siapa? Kelas berapa? Ya. Ini Mas, bagiannya Mas. Ya, tepuk tangan teman-teman. Oh, kalau memar terus diapain? Yo, siapa yang berani jawab? Siapa yang menjawab? Siapa duluan? Pertama Iya. dikompres dulu pakai air dingin, terus setelah 24 jam dikompres pakai air hangat. Merah dulu, terus dulu, hijau, kekuningan, terus saya bilang air hangat. Ini air dingin, terus dikompres pakai air hangat. Setelah 24 jam setelah kejadian. Ya, tepuk tangan. Semangat ya. Apalagi tadi ya, yang masih ingat nggak? Hah? Sing gampang apa? Apalagi tadi masih ingat nggak? Investasi udah ada yang jawab investasi. Ada yang tahu germas tidak? Gerakan masyarakat. Ya. Gerakan masyarakat Namanya siapa? Iya. Germas di Cilacap itu ada berapa? Kan gerakan masyarakat hidup sehat. Yang pertama, A-nya aktivitas fisik, B-nya buah dan sayur, C-nya cek kesehatan secara berkala, D-nya berarti apa? Diet secara seimbang. A, B, C, D, E, hindarkan asam rokok. Ya, terima kasih Mbak siapa? Nah, germas ya. Nanti Ibu ambilin.
udah dapat nggak boleh jawab ya, buat temannya yang belum. Nah. Berapa? Itu praktek Kompres tadi. pakai air dingin. Bakar, luka bakar. Sama nih. Yuk, siapa yang bisa jawab? Luka bakar, luka bakar. Namanya siapa? Dari kelas berapa? Nanti ya satu lagi. Namanya Lutfi dari kelas 73. Kalau luka bakar, pertolongannya diapain? Dicuci dengan air mengalir Terus selama sama sabun. Lama-lama berapa menit? berapa menit? Terus Setelah itu diapain? Dicuci dengan air mengalir. Jangan diapain? Kalau luka bakar jangan dikasih apa? Jangan dikasih odol. Jangan dikasih odol ya. Karena nanti jadi Jangan pakai sabun. karena kalau dikasih odol terus nanti lukanya gimana? Ada airnya. Ya, jadi ada airnya ya. Jadi ada gulanya ya. Jadi luka bakar itu ada 3 derajat. Derajat yang pertama itu kemerahan, cuma merah aja tapi nggak ada airnya, cuma merah-merah aja. Nah itu kalau luka derajat 1 yang cuma merah dikasih odol malah nanti jadi naik ke derajat yang ada airnya. Luka Ini. ini udah boleh ya, luka Pak? derajat 1 itu yang cuma kemerahan, cuma permukaannya aja. Kalau luka bakar derajat 2 itu yang sampai ada airnya, ada gulanya. Terus luka bakar derajat 3 yang sampai nembus ke kulit, bisa ke sarafnya, bisa sampai ke tulangnya ya. Jadi ada 3 derajat. Terus satu lagi ya. Satu lagi kalau luka kena cakaran binatang buas diapain? Siapa yang mau jawab? Aku. Udah dapat, buat temennya lagi ya. Sudah sering. Kamu? Habis ya tadi udah habis. Ada yang mau tanya enggak? Udah dianya kon. Berarti gimana adik-adik? Sudah dapat hari ini dapat materi PHBS. Terus apa lagi? P3K. Terus apa lagi tadi? Apa Mas? Iya. Hah? Materi yang pertama apa? PH. Ayo sayang. Terus apa lagi?
Ada tambahan lagi tadi titipan dari Sehat, Pak sehat. ini ya, kepala tentang reproduksi ya. Kalian sudah pada menstruasi belum yang perempuan? Yang laki-laki tanda-tandanya sudah pubertas itu apa? Tanda-tandanya sudah balik apa? Mimpi bahasa itu ini gimana? Sudah pernah belum? Sudah pernah belum? Yang perempuan sih pada menstruasi sudah tahu ya. Terus kalian kalau misal ke kamar mandi, ceboknya ini bukan saru ya. Ceboknya itu dari arah depan, dari arah mana? Ceboknya ini bukan saru ya. Edukasi ya. Ceboknya itu dari arah depan ke belakang atau dari arah belakang ke depan? Yang betul. Dari arah mana? Dari arah belakang ke depan. Yang benar itu dari arah depan ke belakang ya. Kenapa? Bukan dari belakang ke depan. Kalau belakang itu kan ada dubur ya. Kalau di depan itu ada saluran kencing. Kalau arahnya kebalik dari belakang ke depan, nanti kotoran yang dari belakang nyangkut di saluran kencing. Nanti bisa terjadi yaitu numpuk di saluran kencing, bisa terjadi infeksi saluran kencing. Jadi yang benar itu ceboknya kalian dari arah depan ke belakang ya, bukan dari belakang ke depan, kebalik gitu. Terus kalau di kamar mandi ceboknya pakai air apa? Air yang di ember? Air yang di ember bukan? Apa air yang dari keran langsung? Ya jadi nanti kalau kalian ke kamar mandi cebok itu pakai air keran, air yang kita ngambil dari keran langsung, jangan pakai yang di ember ya. Karena apa? Kalian kalau ke kamar mandi nggak ada keran lain, cuci tangannya pasti di atas ember kok. Di atas ember yang buat cebok itu kan. Nah itu kan embernya kotor. Kecuali kalau di rumah kalian tahu kalau itu bersih. Kalau di tempat umum di sekolah itu kan yang pakai banyak. Nggak tahu satu-satunya orang cuci tangannya di mana. Jadi kalau di kamar mandi umum itu pakainya air yang mengalir yang dari gayung itu diwadahi langsung dari keran baru buat cebok. Jangan ambil yang dari apa ember. Nanti air yang dari ember itu buat nyiram ya, buat nyiram kotorannya. Jadi ceboknya dari arah depan ke belakang dan menggunakan air yang mengalir dari keran. Jangan ngambil di embernya, karena bukan embernya ternyata kotor, ada jamurnya, ada kumannya, nanti malah jadi nambahin kuman ke saluran kencing kita ya. Kalau perempuan ganti pembalut berapa jam sekali? 2 jam temenan 2 jam. Apa cuma kalau mandi tok sore tok? Iya. Jadi baiknya itu ganti pembalut setiap 4 jam sekali baiknya. Tapi kalau kalian kan sekolah ya, jadi kalau misal setiap kalian kamar mandi setiap buang air kecil itu ganti. Apalagi kalau hari-hari pertama kan banter ya, itu setiap kamar mandi ganti pembalut. Bawa ganti di tas, jangan nanti nunggu pulang. Karena pulangnya jam berapa? Ya. Ya, kalau bisa setiap kamar mandi itu ganti, setiap buang air kecil ganti ya. Apalagi kalau hari-hari menstruasi pertama ya. Terus sering perutnya kerasa kram nggak? Yang perempuan? Masih remaja, jadi masih awal-awal. Kalau menstruasi bagian perutnya kerasa sakit nggak? Ya, kalau sakit terus diapain? Dikompres menggunakan air hangat ya, bagian perut bagian bawah menggunakan air hangat biar ototnya itu relaksasi ya, otot-otot di rahimnya itu relaksasi ya. Jadi ngompresnya pakai air hangat. Ada yang mau tanya enggak? Udah cukup? Jam 10 ya? Pulang apa istirahat? Pembagian sertifikat. Oh, nggak ada yang ditanyain? Aku sudah ngomong tenang. Jadi cukup sekian ya.
Bila ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Benar, gak ada yang tanya ini nih? Oh ya, besok yang perempuan kelas 7 ada kelas 7? Kelas 7 hari Rabu depan insya Allah ada pemeriksaan screening anemia, pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan heartbeat. Nanti diambil darahnya sedikit, dicek kalian anemia atau tidak. Ya, yang perempuan kelas 7. Insya Allah kalau ada salahnya itu Rabu depan. Dicek habis sedikit ya. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.